bagaimana? Apakah suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Ya, kedengaran. Gambarnya juga kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan aplikasi Google Meet ini untuk mempelajari mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah ya, alhamdulillah semuanya juga sudah ada di sini ya, sehat, berarti bisa mengikuti pelajaran. Ya, sebelum itu marilah kita berdoa dulu ya. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan Ona pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu, Ona. Oke, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi sebelum kita belajar itu lebih baik memang kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan diberi kemudahan oleh Tuhan untuk kalian dapat memahaminya. Nah, jadi untuk anak-anak ibu ya, walaupun kita dalam keadaan seperti ini masa pandemi, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Ya, walaupun kita harus belajar dengan daring, ya, walaupun kalian juga mungkin harus mengeluarkan biaya yang lebih karena menggunakan kuota dan lain-lain. Tapi semuanya tetap semangat belajar. Nah, coba Ibu dengar yel-yelnya, buka dulu speakernya semuanya. Kita sama-sama biar semangat belajarnya. Ya. Semangat belajar? Semangat. Ya, ada semangat nih berarti nih, semangat katanya. Semangat belajar? Semangat. Sejarah? Historia Magistra Vitae. Jadi semuanya harus semangat belajar sejarah karena sejarah adalah guru kehidupan. Nah, sekarang Ibu harap kalian semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Semuanya siap menerima pelajaran sehingga nanti dari awal sampai akhir kita dapat mengikuti pelajaran. Nah, di sini Ibu lihat kehadirannya ya, walaupun masih ada beberapa tapi tidak masalah. Ini Ibu lihat ada yang hadir, ada Kristiana Ona, ada juga siapa ini? Sultan, ada Vini. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari kompetensi mengenai menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua yaitu kalian dapat menganalisis makna Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Nah, penilaian pada kegiatan pembelajaran kali ini yaitu Ibu akan menilai sikap kalian. Kedua, penilaiannya adalah keterampilan kalian dalam berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, penilaian berikutnya yaitu penilaian pengetahuan. Lalu juga sebelum itu ya, Ibu akan bagikan soal pretest ya, yang akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Silakan Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal pretest ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia. Latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Yang pertama, politik etis, yaitu pintu membuka pendidikan modern. Yang kedua, yaitu berkembangnya pers yang menjadi sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Yang berikutnya yaitu munculnya paham baru.
Yang keempat yaitu peristiwa dunia seperti adanya gerakan Turki Muda, revolusi Cina, gerakan nasional di India dan Filipina. Ini dia yang akan kita pelajari, yaitu nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, nilai-nilai dari peristiwa Sumpah Pemuda yaitu adanya nilai persatuan, nilai kemandirian, nilai jati diri, nilai kedaulatan atau penguatan nasionalisme, dan juga ada nilai demokrasi. Jadi ada 5 nilai Sumpah Pemuda yang akan kita pelajari. Kira-kira, halo? Kedengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu? Ya, jadi kira-kira ada pertanyaan mengenai materi hari ini sebelum kita mulai ke kegiatan berikutnya. Nah, yaitu kegiatan berikutnya kalian akan berdiskusi kelompok. Ya. Udah kelihatan LKPD-nya? Udah, Bu. Ya, jadi ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Nah, Ibu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, kelompok 1 itu akan mendiskusikan topik, yaitu analisislah nilai persatuan dalam Sumpah Pemuda yang dapat kalian lakukan pada masa kini. Nah, sedangkan pembagian kelompoknya ini, yaitu kelompok 1 ada Irma, Akyu, Lisanceng, Suruni, Henry, Titin. Lalu kelompok 2 ada Cindy, Cynthia Dewi, Vini Rahayu, Rizka, Yohanes Anugraha, Andreas Fernando, Tasya. Dan berdiskusi dalam link diskusi Google Meet yang akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp grup. Ya, itu dia. Tugasnya kan analisis persatuan dalam Sumpah Pemuda yang dapat kalian lakukan pada masa kris kan? Masa apa tuh? Masa Gini. Nilainya Itu, Ibu. cinta bangsa dan tanah air, kan? Nilai persatuan seperti bergotong royong. Apalagi nah? Tadi aku mau sebut itu. Oke ya, jadi tadi kalian sudah berdiskusi dalam diskusi kelompok menggunakan room Google Meet kalian. Nah, kalian juga sudah menghasilkan hasil diskusi kelompok kalian mengenai topik yang telah kalian dapatkan. Nah, silahkan Ibu beri kesempatan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Silahkan. Boleh buka kameranya juga. Silakan kelompok 1. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di Pagi. sini saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas yang Ibu berikan pada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Analisis, yaitu analisis nilai persatuan dalam Sumpah Pemuda yang dapat kalian lakukan pada masa kini. Nilai pertama, nilai persatuan seperti bergotong royong, nilai kerukunan dalam masyarakat, nilai adanya nilai toleransi, nilai bersikap saling menghormati dan menghargai antara warga negara atau masyarakat. Selanjutnya, teman saya Lisanceng yang akan melanjutkannya. Ya, silakan Anceng tambahkan. Nilai persatuan. Persatuan menjalankan kewajiban di sekolah dengan baik, itu tidak melakukan diskriminal maupun bulian terhadap sesama teman. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Ada beri tambahan atau masukan atau saran? Silakan. Saya suka dengan cara penyampaiannya, jelas, padat, singkat. Oke, Vini. Ada? Nilai persatuan itu, Bu, seperti kita menghargai perbedaan antara agama, etnis, suku, rasa. Iya, Bu. Oh ya, jadi adanya kita bisa memahami perbedaan ya, karena kita di Indonesia itu memang berbeda-beda. Ya, silakan sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai
nilai jati diri. Nah, harus kalian garis bawahi yaitu nilai jati diri. Silahkan. Nah, udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mawani dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan apresiasi yang telah kami diskusikan tentang analisis nilai jati diri dalam Sumpah Pemuda yang dapat dilakukan pada masa kini, yaitu cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, saling menghargai, dan semangat persatuan. Hanya ini mungkin dari teman-teman saya. Dengan kita menghargai perjuangan pahlawan Bu kayak kemarin kan ada di pahlawan, kita bisa ikut lomba-lomba dari sekolah ke Bu dan sekitar Bu. Nilai jati diri yaitu harus menanamkan sikap cinta tanah air terhadap Sumpah Pemuda. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 mengenai menganalisis nilai jati diri atau ada tambahan? Sekarang coba ya, karena ini kita akan menarik kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Coba silakan siapa yang bisa mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulan dari belajar ini itu Bu, kita tuh harus Kesimpulannya, menurut saya, suatu perbedaan bukanlah suatu penghalang bagi suatu bangsa. Karena dengan ada perbedaan, kita bisa saling melengkapi dan saling menolong. Seperti pada Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih ya kalian. Kesimpulannya yaitu yang benar kita mempelajari mengenai nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu ada yang mendapatkan nilai persatuan, ada nilai jati diri, nilai demokrasi, lalu juga ada nilai nasionalisme. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kita pelajari mengenai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Nah, selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran. Nah, kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan? Apakah mudah, sulit, senang, atau susah? Atau bagaimana pembelajaran hari ini? Silahkan. terus dari pelajaran ini tuh agak susah gampang sih. Tapi kita dapat kesimpulannya masing-masing. Oke, susah-susah gampang. Nah, kalau Adit, apa yang kamu rasakan belajar dengan Google Meet, Adit? Susah, senang? Silahkan sampaikan. Apa, Adit? Mudah sih Bu belajar pakai Google Meet. Terus lebih mudah dengar penjelasan juga, lebih mudah konsentrasi juga. Udah. Oke, udah. Halangannya sinyal aja Bu. Oh, Kalau sinyal jelek nggak bisa. Oke, halangannya sinyal ya. Lagi di kampung ya, Adit ya. Nah, itulah halangan kita belajar menggunakan sistem daring ya. Tapi mau bagaimana lagi, kita semuanya harus mengikuti peraturan. Kalau kita belum bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Tapi semoga nanti ke depannya kita bisa belajar kembali seperti semula, belajar di sekolah, bertemu lagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Ya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Nah, kalian dapat mengerjakan penilaian pengetahuan yaitu soal evaluasi yang sudah Ibu masukkan ke dalam Google Formulir. Nah, nanti kalian kerjakan dan linknya akan Ibu bagikan ke dalam WhatsApp group ya. Jadi link untuk mengerjakan soal evaluasi pembelajaran itu akan Ibu berikan ke dalam link WhatsApp group. Nah, ya. Kemudian kalian, Ibu beri waktu ya 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Nah, silakan kalian mengerjakan soal evaluasinya sesuai dengan waktunya. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari materi mengenai apa saja makna Sumpah Pemuda. Oke. Sekian dari Ibu. Coba silakan Adit pimpin doa dulu untuk teman-temannya, Adit. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.